Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang diet alkali yang dipercaya sebagai salah satu metode diet yang cukup efektif untuk membantu menurunkan berat badan atau mencapai program berat badan ideal. Nah, diet alkali ini diet yang bersumber dari tingkat pH atau keasaman asam dan basa ya, intinya seperti itu. Jadi pH suatu makanan atau minuman ketika berada di atas ketika diukur ya menunjukkan di atas 7 artinya mereka bersifat basa, atau yang di bawah 7 ya 5, 4 dan seterusnya itu bersifat asam seperti itu. Nah, prosentasenya antara asam dan basa ya untuk diet alkali adalah di makanan-makanan yang bersifat basa itu berjumlah 70%, sementara 30% makanan-makanan yang bersifat asam seperti itu. Nah, apakah hal tersebut efektif? Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang terjadi adalah ya sama seperti dengan diet kalori yang sedang kita kembangkan. Mereka sedang menjalani kondisi di mana jumlah kalori yang masuk itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan dan akhirnya terjadilah penurunan berat badan. Normalnya seperti itu, tapi diet alkali yang 70-30 tadi juga bisa atau juga bisa gagal ketika tidak memperhatikan jumlah kalori yang di dalamnya. Maksud saya begini, diet alkali menganjurkan seseorang mengkonsumsi makanan yang cenderung basa sebanyak 70%. Dan makanan-makanan basa ini didominasi oleh misalnya sayuran ya, kalaupun protein yang sifatnya nabati ya, dari biji-bijian. Terus kemudian makanan-makanan yang memiliki serat yang cukup tinggi itu biasanya juga bersifat basa. Sayuran hijau, buah-buahan ya, itu juga banyak ketika diukur ya dengan pH meter, pH tester itu cenderung menunjukkan pH atau tingkat keasamannya itu di atas 7 atau bersifat basa. Nah, makanan-makanan tersebut, sayuran, buah, protein nabati, biji-bijian, gandum dan sebagainya yang bersifat basa tadi, itu jika kita perhatikan adalah makanan-makanan yang mengandung kalori yang cukup rendah. Sementara makanan-makanan yang bersifat asam ya biasanya daging, lemak ya, beberapa seafood ya misalnya itu cenderung memang minyak-minyakan itu juga biasanya bersifat asam, susu, keju ya, olah-olahan dairy ya, atau dari olahan susu itu biasanya bersifat asam. Dan kalau kita perhatikan makanan-makanan tersebut adalah makanan yang notabene memiliki sifat asam, atau jika diukur dengan menggunakan pH tester ya itu di bawah 7 ya, di angka 6, 5 misalnya, atau lebih bersifat asam. Dan itu di diet alkali hanya boleh dikonsumsi sebanyak 30% dari total keseluruhan makanan yang kita makan. Namun yang perlu diperhatikan adalah makanan-makanan basa, makanan-makanan asam, 70% tadi itu sekalipun rendah kalori ya, gandum dan sebagainya tadi ya. Oh ya, gula ya, yang notabene juga sumber karbohidrat yang juga bisa bikin kita gemuk ya, itu lebih bersifat asam juga. Jadi yang basa tadi ya, yang kita makan yang 70% tadi rendah kalori tapi bukan berarti bebas kalori. Artinya apa? Ya, ketika kita berlebihan, ketika kita mengkonsumsinya di atas kebutuhan kalori harian, tetap saja akan membuat tubuh kita gemuk. Seperti itu, itulah yang harus diperhatikan. 70% basa, 30% asam. Nah, 70% dan 30% ini seberapa banyak itu, atau keseluruhannya secara 100% diantaranya, gabungan antara asam dan basanya itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Nah, memang sistem pencernaan kita cenderung asam ya, dan itu memang dibutuhkan untuk mencerna makanan, tapi bukan berarti ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan basa akan membuat
otomatis tubuh kita bisa menurunkan kadar lemak. Lemak sendiri juga cenderung bersifat asam ya, ketika kita mengkonsumsi banyak basa akan menaikkan pH tubuh kita, terus kemudian lemak akan otomatis hilang. Tidak seperti itu cara kerjanya. Lemak bisa hilang ketika lemak ini adalah cadangan energi kita. Jadi ketika sumber energi berupa kalori ini kurang, barulah tubuh kita akan mengkonversi lemak kita, mengubah lemak kita, menghilangkan atau membakar lemak kita menjadi sumber energi. Saya rasa itu ya tentang diet alkali. Jadi silakan monggo kalau Anda mau melakukannya, tapi catatan-catatan tadi ya, sebisa mungkin kalorinya tidak melebihi batas ambang kebutuhan kalori harian. Itu harus benar-benar diperhatikan. Saya rasa itu, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe YouTube channel ini bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.